diminta untuk memilih 10 dokumen terpenting dalam hidup Ibu, termasuk kartu keluarga kek, KTP kek, kira-kira 10 Ibu milih apa aja? Tadi yang disebutin Eko, iya. Terus ijazah dong, ijazah ya. Ijazah. Ya kan. Terus termasuk juga sertifikat pendidik, gitu kan. Termasuk ya banyak hal lah yang terkait dengan dokumen pribadi keluarga, dan saya melihat bahwa program ini itu termasuk untuk kalau dulu kan kita harus datang lagi untuk legalisir. Untuk legalisir, Bu. Udah lupa tuh. Saya pernah harus datang ke IKIP Bandung, sekarang namanya UPI, untuk melegalisir. Udah beda 2 orang, udah segala macam. Kebayang nggak kalau kita tidak move on kepada sebuah teknologi untuk memastikan bahwa kekayaan kita aman. Oke, terima kasih Bu. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman di seluruh Indonesia nih yang join hari ini. Tadi kalau Ibu Unifa udah ngasih tahu apa yang penting bagi dia dokumen. Kalau teman-teman sekalian dapat kesempatan menyimpan 10 dokumen terpenting dalam hidup Anda, itu apa yang akan Anda simpan? Oke, ini ada yang udah jawab Bu, ya. Bu Widianti Widya, yang paling penting untuk disimpan ijazah dan akte. Nah, kemudian berikutnya lagi Pak Roma dari Tanah Toraja, KTP, NPWP, surat nikah, kartu keluarga, sertifikat pelatihan, ijazah, sertifikat seminar, surat perjanjian. Tebak dong biayanya berapa? Iya. Tebak Bu, kira-kira masuk akal nggak nih ya? $2 per tahun. Ya Allah, Nah itu Pak Richard yang mikir cuma $2 per tahun untuk bantu guru, kata Pak Richard. Thank you Pak Richard ya. Jadi kalau 10 gratis Bu, 10 gratis nggak ada masalah. Kalau 10 gratis, tapi Ya. kalau tambahannya tambahin $2 per tahun. Oh, sebulan 2.500 untuk keyakinan kita satu. Of course saya mau mendaftar. Nah, dan ini ditaruh di data centernya di Indonesia ya Pak Indra ya? Iya. Tuh, bukan lagi di luar negeri Bu, jadi aman. Data center itu bagaimana security ininya? Nah, udah mulai pertanyaan nih. Oke. Saya ngajak para guru, saya nggak mau. Betul. Pak Richard ditanya sama Ibu tuh security-nya gimana. Nah, wah, Ibu pasti seneng. Bu, pasti kan nggak kita kalau suka ngomong istilah blockchain itu? Blockchain teknologinya Bu, jadi kita menggunakan blockchain teknologi. Kalau blockchain apa blockchain? Blockchain teknologi. Blockchain Bu. Kalau Ibu mengenal yang namanya Bitcoin, ya. Nah, Bitcoin ini menggunakan blockchain teknologi juga. Jadi kita menggunakan blockchain teknologi yang mirip dan kita simpan di Indonesia. Nah, kalau blockchain ini dia nggak akan disimpan di satu server, tapi servernya banyak. Karena servernya banyak, nggak bisa orang rubah satu server aja, tapi dia harus rubah semuanya. Nah, itu kita butuh satu program sendiri. Jadi keamanannya sangat aman. Apalagi kalau tadi Ibu lagi bicara mengenai kita lagi di Indonesia ini lagi terkena bencana ya. Rumah kita kena bencana, apakah itu kebanjiran, apakah itu kena tanah longsor, udah nggak usah kita pikirin. Taruh di sini, maka yang hard copy sebetulnya nggak ada masalah. Kalau kita tahu ada undang-undang ITE sebelumnya yang kita bilang soft copy yang sudah dilegalisir itu bisa diakui sebagai asli. Nah, ini sama sebetulnya. Ini teman-teman di YouTube mungkin ada yang penasaran, boleh saya kasih lihat dulu Pak Richard ya? Silakan Pak. Jadinya kayak apa nih? Jadinya saya juga udah nyoba nih ceritanya nih. Nah, itu teman-teman kalau bisa lihat di depan layar. Nah, ini contohnya.
persis Pak Hendra desainnya keren nih, kayak Facebook nih gitu ya. Nah, Ibu lihat kan di sebelah kanan itu, nah ini adalah lulusan S1, S2, S3 saya dulu Bu, di S1 saya di ITS ceritanya. Tuh, ada logonya di sini S2 saya. Nah, ini dokumen saya tuh, Bu. Nah, ini ijazah saya, Bu. Mau lihat nggak waktu saya dulu nih? Ting, tuh, waktu saya masih muda. Yang memasukkan sendiri ya? Ya, kita sendiri yang masukin. Nah, nanti ini ceritanya di kemudian hari akan divalidasi oleh lembaganya, Bu. Sehingga ini benar-benar tersertifikasi seperti, jadi Ibu nggak perlu lagi harus legalisir. Jadi kalau kita taruh sendiri, istilahnya unverified, Bu. Nah, nanti begitu sudah divalidasi oleh lembaganya, jadinya terverifikasi. Jadi, iya, ceritanya gitu. Nah, ini teman-teman, contohnya ini saya baru masukin 3 nih, baru nyoba-nyoba. Anda semua bisa langsung register sekarang nih, ya Pak Richard ya? Betul, bisa. Nah, ya. Ini ada yang nanya nih Pak Richard, apa bedanya dengan kalau nyimpen di Google Drive? Nah, ini Pak Richard yang jawab nih. Saya boleh langsung jawab ya Pak Eko ya. Boleh Pak Richard. Jadi kita lihat begini, kalau kita lihat di Google Drive, sebetulnya kita bisa sharing ke orang lain. Kita bisa taruh di situ dan kelihatannya aman. Ada 2 permasalahan yang utama. Satu adalah kalau kita taruh di situ itu belum terlegalisir, validasinya tuh belum ada. Nah, di sini kita bisa masukkan validasi. Ya, kalau sudah kayak gitu, kalau kita sudah masukkan di dalam Google Drive, maka kita taruh itu, kita percayakan di Google Drive dengan satu kondisi bahwa kalau Google Drive itu kita share, kita lupa balikin, maka itu bisa di-copy dan bahkan kalau misalkan kita salah set, bisa di-delete oleh orang lain yang kita berikan tempat sharingnya. Nah, yang kedua kita lihat bahwa kalau kita masukkan ke Google Drive, maka ini tidak menjadi satu bagian. Misalnya saya ambil contoh, kita bicara PGRI. Kita mau melakukan ini, link dataku ini kita bisa gunakan untuk mencari guru yang kredensial guru, guru yang profesional, yang sudah punya sertifikat guru. Kalau dia sudah punya sertifikat guru dan ibu misalnya di PGRI pengen lihat ada berapa banyak sih guru. Nah, kalau semuanya menyimpannya di Google Drive, bisa nggak kita lihat? Nggak bisa. Tapi kalau di sini, kita bisa tinggal tarik, maka kita tahu ada berapa banyak guru dan siapa yang paling pengalaman dan ada berapa di masing-masing provinsi. Sehingga kita bisa tahu persis, ya semacam sensus guru lah, Bu. Ya. Jadi kalau lihat Pak Richard, jadi kalau Ibu Unifa misalnya ingin nyari, misalnya guru yang S3-nya matematika gitu ya. Nanti akan cari di sini begitu kan? Keluar langsung, Bu. Siapa saja yang S3-nya matematika atau siapa yang lulusan dari Australia gitu ya, atau lulusan dari UPI gitu ya. Nah, dia akan keluar. Ya. Berarti kan saya mewakili teman-teman juga nih. Ya. Misalnya orang yang belum register itu nggak bisa, yang boleh mencari itu betul-betul yang diautorisasi. Betul. Dan Ibu juga sebagai pemilik data juga ada yang boleh Ibu izinkan, ada yang tidak, terserah Ibu gitu. Harus disampaikan. Jadi kalau misalnya pemilik data mengatakan saya ini tidak mau di-share, itu kan berarti harus dihormati, betul kan? Betul sekali. Jadi dia bisa menyimpan. Pak Prof. Eko, kalau boleh saya share screen, saya boleh Pak. Lanjutkan mengenai link data. Saya mau cerita sedikit mengenai aplikasi ini. Ini aplikasi saya sebut dengan link dataku, dibangun oleh teman-teman di Jakarta. Kita cerita sebetulnya problem career certification. Misalnya saya ambil contoh guru, kita mencari guru yang profesional. Bagaimana kita mau memastikan bahwa
otentikasi daripada sertifikat, kemudian kita nggak mau kehilangan kita punya sertifikat. Kalau yang sudah banyak kayak Ibu dan Prof. Eko, itu kita bisa lihat sertifikatnya jumlahnya tumpukannya banyak sekali. Kalau mencari satu itu susah sekali. Kalau di sini kita bisa search, kita ambil, bahkan kita bisa minta legalisir, kita validasinya di situ. Dan manually kita bisa legalize dari issuernya, dari siapa yang menerbitkan, dan kita bisa print sendiri mau-maunya kita. Nah, ada satu lagi bahwa ini sebetulnya kalau bagi sekolah, bagi universitas itu bisa menggantikan daripada kita print di secure paper, mungkin kita nggak usah print di secure paper, tapi kita taruh di sini dan semua orang bisa nikmati, bisa lihat. Dan kita bisa lihat yang bisa buat arsip gitu ya, Pak? Betul, Bu, bisa dipakai buat arsip. Dan kalau misalkan Ibu punya sekolah misalnya 1 tahun bisa meluluskan seorang anak 600 sampai dengan 1000, pusing itu Bu taruhnya. Nah, ini taruh di sini, masing-masing anak terima, masing-masing anak punya, dan dilegalisir di situ. Ya. Jadi bagi orang yang mau lihat, dia bisa lihat di situ sebetulnya kalau diberikan izin. Maaf Pak Richard, saya potong. Jadi memang benar Bu, anggotanya bisa personal, bisa institusi ya Pak Richard ya? Iya, ini penting banget soalnya. Ya. Harusnya tadi para kepala sekolah ikutan ya. Ada workshop sekolah PGRI nanti harus juga di-share yang penting kayak gini. Siap Bu. Boleh. Siap, kita bisa sharing. Nah, karena kan pernah tuh sekolah kami kena bencana gitu kan, bencana gempa atau apa gitu kan, sedangkan itu ada betul. anak. Betul sekali. Ya. Foundernya sebetulnya ada 3 Bu. Jadi ada Pak Eko, ada Prof. Eko, ada saya, dan satu lagi Pak Barat Ongko. Ini adalah kita punya founder di sini. Dan kita bicara ekosistem ini sebetulnya kita lihat tuh semuanya, sudah everybody, termasuk di dalamnya sebetulnya ada kita melihat Kementerian Pendidikan. Sehingga kita berharap Kementerian Pendidikan bisa approve ini dan bisa mendorong ini digunakan oleh para guru, para dosen, dan juga para siswa. Dan jadi nanti kita lihat kalau seorang satu badan mau mencari penerima beasiswa scholarship dari luar, susahnya bukan main di Indonesia. Dan yang bikin repot adalah mereka hanya bisa cari di kota-kota besar. Tapi kalau dia masuk ke sini, maka scholarship itu bisa dibagikan sampai dengan anak-anak di daerah, tapi yang pintar, yang menonjol. Ya, dan bisa dicari gitu, gampang sekali kalau bisa kita mau masukkan ke sana. Dan kita juga bekerja sama juga tentu dengan Kadin dan juga banyak sekali asosiasi-asosiasi yang profesional. Itu adalah ekosistemnya. Nah, featuresnya ini memang banyak sekali, tapi saya mau cerita sedikit mengenai kondisi yang terjadi sebetulnya sekarang ini. Problem yang utama adalah kalau kita lihat di Indonesia ini tidak sama dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri, kalau seorang masuk universitas nggak punya uang, bisa datang ke bank, dia tunjukkan dia punya credential, dan bank itu bisa memberikan kredit. Kalau di sini nggak bisa. Nah, ini kita bisa buka dengan cara begini, maka bank itu bisa datang ke dia, menawarkan kredit pendidikan, dan dia bayar setelah dia lulus. Nah, ini dimungkinkan dengan posisi seperti ini, dan ini akan membuat menjadi sangat menarik.